Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Herpina Firmansa. Saya dari kelas MN22C. Video kali ini membahas tentang materi yang ada di sesi 1-6. Video ini untuk memenuhi tugas akuntansi biaya sesi 7. Pertama, kita akan bahas materi akuntansi biaya di sesi pertama, yaitu tentang peran akuntan dalam organisasi. Pertama, kita bahas tentang akuntansi manajemen, yaitu yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada akuntansi keuangan. Akuntansi ini berfokus pada pelaporan kepada pihak eksternal seperti investor, lembaga pemerintah, bank, dan pemasok. Akuntansi keuangan ini mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Yang ketiga ada akuntansi biaya yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya ini yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Jadi, manajer menggunakan informasi manajemen biaya ini untuk menggambarkan pendekatan serta aktivitas manajer dalam membuat keputusan-keputusan perencanaan dan pengendalian jangka pendek serta jangka panjang. Berikutnya ada keputusan strategis dan akuntan manajemen. Strategi ini menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menjelaskan kapabilitasnya dengan peluang yang terbuka di pasar untuk mencapai tujuannya. Berikutnya ada manajemen biaya strategis, yaitu yang menggambarkan biaya secara khusus berfokus pada isu-isu strategis. Strategi yang paling sempurna dan kapabilitas yang paling baik pun akan sia-sia jika tidak dijalankan secara efektif. Berikutnya ada peran akuntan manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Manajer mengimplementasi strategi dengan menerjemahkan menjadi tindakan dalam menyusun rencana tindakan. Kemudian manajer mengumpulkan input dari pelanggan, serta mengevaluasi dan menilai bagaimana pesaing akan beraksi. Berikutnya ada rantai nilai dan rantai supply. Rantai nilai ini adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan atas produk dan jasa perusahaan. Rantai nilai ini terdiri dari 6, yaitu 1. Penelitian dan pengembangan, kedua ada desain produk, jasa atau proses, ketiga ada produksi, keempat pemasaran, kelima distribusi, dan keenam itu layanan pelanggan. Yang berikutnya ada rantai supply, ini menggambarkan arus barang jasa dan informasi dari sumber awal bahan dan jasa sampai pengiriman produk terhadap konsumen. Tidak peduli apakah aktivitas tersebut terjadi pada perusahaan yang sama atau pada perusahaan yang lain. Berikutnya ada faktor kunci keberhasilan. Pelanggan ingin perusahaan menggunakan rantai nilai dan rantai supply untuk menghasilkan tingkat kinerja yang terus-menerus meningkat sehubungan dengan sebagian atau seluruh hal berikut ini. Pertama ada biaya dan efisiensi, kedua kualitas, ketiga waktu, dan keempat ada inovasi. Berikutnya akan membahas tentang perencanaan anggaran dan pengendalian. Perencanaan atau planning ini terdiri dari pemilihan tujuan organisasi, memprediksi dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, memutuskan bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan tujuan serta bagaimana mencapainya ke seluruh bagian dalam organisasi. Berikutnya ada anggaran atau budget. Ini menggambarkan kuantitatif dari rencana tindakan yang diusulkan manajemen dan merupakan alat untuk mengkoordinasi apa yang perlu dilakukan dalam mengimplementasi rencana tersebut. Berikutnya ada pengendalian atau kontrol. Ini mencakup tindakan mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja, dan memberi umpan balik yang akan membantu pengambilan keputusan di masa mendatang. Peran dalam pemecahan masalah, scorekeeping, dan pengarahan perhatian.
Pemecahan masalah ini dari beberapa alternatif yang tersedia ini mana yang terbaik. Kemudian kalau scorekeeping ini bagaimana kita melakukannya, mengumpulkan data dan pelaporan hasil baik mengimplementasikan strateginya. Berikutnya ada pengarahan perhatian. Ini membahas tentang peluang masalah apa yang harus difokuskan oleh manajer. Panduan penting akuntansi manajemen. Pertama, menggunakan pendekatan biaya manfaat. Kedua, memberi pengakuan penuh pada pertimbangan perilaku serta pertimbangan teknis. Ketiga, menggunakan biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Berikutnya ada struktur organisasi dan akuntan manajemen. Pertama, ada hubungan lini dan staf manajemen lini, seperti manajemen produksi, pemasaran, dan distribusi yang secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, ada manajemen staff, seperti akuntan manajemen, teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang didirikan untuk membuat nasihat dan bantuan kepada manajer lini. Yang ketiga, ada the Chief Financial Officer atau CFO, atau juga disebut dengan Direktur Keuangan, yang merupakan eksekutif yang bertanggung jawab untuk menguasai seluruh kegiatan keuangan perusahaan. Keempat, ada controller atau juga disebut sebagai kepala akuntansi. Ini merupakan eksekutif keuangan yang bertanggung jawab atas akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Berikutnya ada etika profesional dan pedoman etikanya. Pertama kita bahas etika profesionalnya. Ini akuntan mempunyai kewajiban khusus menyangkut etika karena mereka bertanggung jawab atas integritas informasi keuangan yang diberikan kepada pihak internal maupun eksternal. Berikutnya ada pedoman etika. Organisasi profesi akuntansi menempatkan standar etika yang tinggi. IMA telah menerbitkan standar etika akuntansi manajemen yang menyangkut sejumlah isu yang terkait dengan masalah kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan objektivitas. Beberapa tantangan etika. Ketika menghadapi isu etika yang serius, praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan organisasi dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut. Jika kebijakan ini tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut, maka praktisi baik akuntansi manajemen dan manajemen keuangan harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan seperti membahas masalah dengan atasan langsung kecuali jika atasan tersebut memang terlibat, di mana dalam kasus ini masalah harus dibawa kepada tingkat manajer yang lebih tinggi. Kedua, ada klarifikasi isu etika yang relevan dalam diskusi tertutup dengan penasihat yang objektif. Ketiga, ada konsultasikan dengan pengacara. Keempat, jika konflik memang tetap terjadi setelah melakukan review internal yang mendalam, mungkin tidak terdapat pilihan yang lebih baik daripada mengundurkan diri dari organisasi dan mengirimkan memorandum informatif kepada perwakilan organisasi yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas materi sesi kedua, yaitu tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya. Biaya dan terminologi biaya. Akuntan mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya biasanya diukur dalam jumlah uang yang harus dibayarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa. Biaya aktual adalah biaya yang sudah dibedakan dari biaya yang akan dianggarkan, yang merupakan biaya yang diprediksi. Untuk membantu keputusan yang akan dibuat, manajer ingin mengetahui biaya yang akan dibuatnya. Hal ini dapat kita sebut sebagai konsep biaya. Akumulasi biaya adalah kumpulan data biaya yang diorganisir dalam beberapa cara dengan menggunakan beberapa sarana akuntansi. Manajer juga membebankan biaya ke akun biaya untuk mengimplementasikan strategi. Contohnya yaitu biaya yang membebankan ke suatu objek departemen dapat membuat keputusan tentang tingkat efisien departemen. Pembebanan biaya adalah istilah umum yang meliputi: pertama, menelusuri akumulasi biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan objek biaya. Kedua, mengalokasikan akumulasi biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan objek biaya.
biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung dari objek biaya yang berkaitan dengan objek biaya tertentu dapat kita telusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi. Biaya tidak langsung dari objek biaya yang berkaitan dengan objek biaya tertentu tidak dapat kita telusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomis. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya langsung atau tidak langsung. Pertama, materialitas suatu biaya. Semakin kecil jumlah biaya, yaitu semakin tidak material biaya, maka semakin kecil kemungkinan biaya tersebut dapat ditelusuri secara ekonomis ke objek biaya tertentu. Kedua, ketersediaan teknologi pengumpulan informasi. Perkembangan teknologi pengumpulan informasi memungkinkan perusahaan mengelompokkan banyak biaya sebagai biaya langsung. Yang kedua, desain operasi. Mengklasifikasikan biaya sebagai biaya langsung akan mudah jika fasilitas perusahaan digunakan secara eksklusif untuk objek biaya spesifikasi seperti produk tertentu atau pelanggan tertentu. Pola perilaku biaya, biaya variabel dan biaya tetap. Kita akan bahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Biaya variabel secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Sedangkan biaya tetap tidak akan berubah secara total selama periode waktu tertentu sekalipun terjadi perubahan yang besar atas tingkat aktivitas atau volume terkait. Berikutnya kita akan bahas pola perilaku biaya, yaitu pertama, pemicu biaya. Pemicu biaya adalah variabel seperti tingkat aktivitas atau volume yang menjadi dasar timbulnya biaya dalam rentang waktu tertentu. Artinya, terdapat hubungan sebab akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dengan perubahan tingkat biaya total. Pemicu biaya dari suatu biaya variabel adalah tingkat aktivitas atau volume yang perubahannya proporsional dengan perubahan biaya variabel. Biaya yang bersifat tetap dalam jangka pendek tidak mempunyai pemicu biaya dalam jangka pendek, namun mempunyai pemicu biaya dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, volume produksi merupakan pemicu biaya bagi biaya penguji. Kedua, ada rentang yang relevan. Rentang yang relevan adalah rentang tingkat aktivitas atau volume normal di mana terdapat hubungan khusus antara tingkat aktivitas atau volume dengan biaya yang dibahas. Kita asumsikan dasar dari rentang yang relevan juga dapat diterapkan pada biaya variabel, yaitu di luar rentang yang relevan, biaya variabel seperti bahan langsung mungkin tidak berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Ketiga, ada hubungan beberapa jenis biaya. Secara simultan, biaya dapat berupa, pertama ada biaya langsung dan variabel, kedua biaya langsung dengan tetap, ketiga ada biaya tidak langsung dan variabel, keempat ada biaya tidak langsung dengan biaya tetap. Biaya total dan biaya per unit. 1. Biaya per unit. Secara umum, pembuatan keputusan harus mempertimbangkan biaya total dan bukan biaya per unit. Namun, pada banyak konteks pengambilan keputusan, perhitungan biaya per unit menjadi sangat penting. Sistem akuntansi secara tipikal melaporkan baik jumlah biaya total maupun jumlah biaya rata-rata. Biaya per unit atau juga disebut sebagai biaya rata-rata dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah unit. Biaya per unit ditemukan pada setiap area rantai nilai. Manajer dapat menghitung biaya per unit berbagai produk atau jasa yang dikirimkan dan menentukan profitabilitas setiap produk atau jasa. Kedua, biaya total. Meskipun biaya per unit digunakan pada laporan keuangan dan untuk membuat bauran produk serta keputusan penetapan harga secara reguler, namun untuk banyak keputusan, manajer harus lebih mempertimbangkan biaya total dan bukan biaya per unit. Dalam pengambilan keputusan, manajer harus lebih memperhatikan biaya variabel total, biaya tetap total, serta biaya total dan bukan hanya biaya per unit. Selanjutnya kita akan membahas materi di sesi ketiga, yaitu tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya bagian kedua.
jenis-jenis perusahaan. Pertama ada perusahaan sektor jasa, yang merupakan perusahaan yang menyediakan jasa atau produk tidak berwujud. Yang kedua ada perusahaan sektor manufaktur. Ini merupakan perusahaan yang membuat dan menjual produk mereka sendiri. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur dimulai dari persiapan bahan baku, proses pembuatan produk, sampai akhirnya menghasilkan produk jadi. Beberapa akun yang ikut diperhitungkan dalam perhitungan akuntansi biaya perusahaan manufaktur yaitu harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi, dan harga pokok penjualan. Yang ketiga, perusahaan sektor perdagangan. Merupakan perusahaan yang membeli kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Kegiatan utamanya yaitu melakukan penjualan produk yang telah dibeli oleh perusahaan kepada konsumen. Jadi perusahaan dagang tidak memproduksi barang dagangnya sendiri, sehingga dia hanya mendistribusikan barang dagangannya saja. Adapun proses distribusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu proses distribusi secara langsung dan proses distribusi secara tidak langsung. Terdapat 4 unsur yang menjadi dasar untuk menghitung akuntansi biaya pada perusahaan dagang. Pertama ada kas keluar, 2 barang masuk, 3 kas masuk, keempat barang keluar. Perbedaan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Pertama dilihat dari kegiatan utamanya. Kegiatan utama perusahaan dagang yaitu membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk dasarnya atau menambah manfaat dari barang tersebut. Kalau misalkan kegiatan utama perusahaan manufaktur yaitu membeli bahan serta komponen dan mengubahnya menjadi berbagai barang jadi. Kedua dilihat dari neraca. Di dalam neraca perusahaan dagang hanya terdapat satu rekening persediaan yaitu persediaan barang dagang. Sedangkan di dalam neraca perusahaan manufaktur, rekening persediaannya itu meliputi pertama ada persediaan bahan baku, kedua ada persediaan bahan penolong, ketiga ada persediaan barang dalam proses, dan keempat ada persediaan barang jadi. Ketiga ada perbedaan dalam laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi perusahaan dagang, barang tersedia dijual diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal barang dagang dan pembelian bersih. Sedangkan di dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur, barang tersedia dijual ini diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal barang jadi dan harga pokok produksi. Kemudian ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. Semua biaya ini adalah biaya persediaan. Biaya persediaan yaitu semua biaya produk yang dianggap sebagai aktiva dalam neraca ketika terjadi dan selanjutnya menjadi harga pokok penjualan ketika produk itu dijual. Harga pokok penjualan mencakup semua biaya produksi yang terjadi untuk membuat barang yang terjual. Biaya produksi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan ketiga ada biaya overhead pabrik atau biaya produksi tidak langsung. Perhitungan dan akumulasi biaya. Biaya periode adalah semua biaya yang dibebankan berdasarkan periode yang tidak terkait dengan penjualan produk. Dicantumkan pada laporan laba rugi sebagai beban operasi. Biaya periode akan diperlukan sebagai beban periode akuntansi ketika biaya itu terjadi karena diharapkan memberi manfaat pada periode berjalan dan diperkirakan tidak akan memberi manfaat lagi pada periode berikutnya. Membebankan jenis biaya ini pada periode terjadinya berarti menandingkan biaya terhadap pendapatan. Biaya yang berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi pembeli dan pengubahan barang tersebut ke kondisi siap dijual disebut sebagai biaya produk atau total biaya manufaktur. Beban komersial ditambah dengan total biaya manufaktur disebut sebagai total biaya operasi. Biaya utama adalah biaya produksi yang menjadi komponen utama dari suatu produk. Contohnya pada perusahaan padat karya, maka prime cost sama dengan direct material ditambah direct labor. Kemudian kalau untuk perusahaan padat modal, maka prime cost-nya itu sama dengan direct material
ditambah factory overhead-nya. Biaya konversi adalah semua biaya produksi yang terjadi untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi, di mana biaya ini terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya kita akan membahas materi sesi keempat dan kelima, yaitu tentang metode harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan yaitu perhitungan HPP berdasarkan alokasi biaya yang dibebankan pada masing-masing pesanan pekerjaan atau order. Harga pokok pesanan atau disebut juga dengan full costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sistem biaya pesanan biasanya digunakan dalam percetakan, laundry, konsultan pemasaran, dan akuntan publik. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. 1. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. 2. Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. 3. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang. Berikutnya ada karakteristik harga pokok pesanan. Pertama, setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Kedua, biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung dan tidak langsung. Ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi tidak langsung atau juga disebut dengan biaya overhead pabrik. Keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang dibebankan di muka. Kelima, ada harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Berikutnya ada manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. 2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. 3. Memantau realisasi biaya produksi. 4. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan. 5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Berikutnya menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada neraca yang merupakan salah satu bentuk laporan keuangan utama perusahaan manufaktur, manajemen wajib menyajikan harga pokok persediaan produk baik produk jadi maupun produk yang masih dalam proses. Dengan tujuan tersebut, maka administrasi perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi untuk tiap pesanan. Di sini ada rekening kontrol dan rekening pembantu. Misalkan di rekening kontrol ada persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Maka di rekening pembantunya itu kartu persediaan. Kemudian kalau misalkan di rekening kontrolnya itu misalkan barang dalam proses, maka rekening pembantunya kartu harga pokok. Untuk biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi umum dan biaya pemasaran, maka di rekening pembantunya itu kartu biaya. Selanjutnya kita akan membahas materi sesi 6, yaitu tentang metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses atau proses costing merupakan metode pengumpulan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi suatu produk secara massal, sehingga proses produksinya dilakukan tanpa menunggu adanya pesanan dari pembeli. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Contoh dari proses costing: memproduksi barang, contohnya pabrik tekstil, penyulingan minyak, pabrik baja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik metode harga pokok proses. 1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. 2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. 3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.
Manfaat metode harga pokok proses. 1. Menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba dan rugi periodik, dan terakhir menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan di dalam neraca. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.